Sabtu 19 Juli tahun 1986 pukul 14.00 atau jam 2 siang merupakan batas akhir pendaftaran bagi calon mahasiswa baru yang ingin kuliah di Maranatha. Siang itu saya ada di rumah sekitar jam setengah 12 siang. Sembari melihat ke arah jam, saya tahu, saya ingat, tapi hati saya dingin. Saya mengabaikan nasihat semua orang, nasihat dari papi mami, saudara-saudara, dan bahkan dari seorang hamba Tuhan, yaitu Tante Pendeta Ruth Terungkat. Saya pernah dengan sengaja dan dengan sebuah usaha datang ke rumah beliau. Siang itu panas terik, ditemani sahabat saya Linda. Kami menjelajah sebuah komplek perumahan yang luas di daerah Bandung Selatan. Tanpa kepastian alamat yang jelas, kami berusaha menemukan tempat tinggal Tante Ruth. Tapi akhirnya kami sampai juga di sana. Tujuan saya cuma satu, ingin mendapatkan petunjuk dari Tuhan. Setelah saya gagal diterima di Parahyangan, saya merasa jalan di depan saya gelap dan masa depan saya suram. Sebelumnya saya tidak pernah gagal. Dari mulai SD ke SMP, SMP ke SMA, saya selalu diterima di sekolah yang menjadi tempat tujuan saya. Tapi kali ini saya gagal. Tante Ruth mengatakan begini, menasihati saya. Suni hanya melihat keadaan di waktu sekarang, tapi Tuhan melihat sampai ke hari depan. Dia tahu apa yang akan terjadi 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan 5 tahun yang akan datang. Saya tahu maksud Tante Ruth adalah supaya saya dengan ikhlas menerima kenyataan ini, bahwa Tuhan mempunyai rencana yang lain yang tentunya lebih baik untuk saya. Lalu Tante Ruth melanjutkan nasihatnya. Dengan suara perlahan, beliau berkata, "Coba Suni mendaftar ke Maranatha." Saya pulang meninggalkan rumah beliau dengan perasaan kecewa. Bukan nasihat seperti itu yang ingin saya dengar. Setidaknya, seharusnya Tante Ruth mengusulkan supaya saya ikut tes masuk ke Parahyangan gelombang kedua, kalau itu ada. Atau menunggu selama 1 tahun. Nanti tahun depan, setelah sembari bekerja dan sembari mempersiapkan diri, saya ikut lagi tes saringan masuk ke Parahyangan. Pasti saya diterima. Jadi nasihat beliau tidak seperti yang saya inginkan, tidak seperti yang saya harapkan. Siang itu, sekitar jam setengah 2, Mami pulang dari rumah Oma. Lalu kami duduk-duduk di ruang makan, ngobrol santai. Mami sempat bilang begini, "Padahal Liring coba daftar ke Maranatha. Siapa tahu itu kehendak Tuhan." Saya diam saja, tidak merespon. Waktu itu sudah lewat dari jam setengah 2 siang. Perjalanan ke Maranatha tentunya butuh waktu. Sepertinya kalau detik itu saya berangkat naik motor ke sana, tidak akan cukup waktunya. Bisa-bisa sampai di sana, kantor pendaftarannya pun sudah tutup. Lagi pula, toh saya tidak ada minat sama sekali ke sana. Jadi, dengan hati ringan dan tanpa keberatan sama sekali, saya membiarkan waktu dan kesempatan itu berlalu. Sampai di jam 2 siang, lewat jam 2, menuju ke jam setengah 3. Waktu terus beranjak, lewat jam setengah 3. Hati saya masih tenang-tenang saja, tidak ada apa-apa. Sampai di jam 3, tiba-tiba, dari tidak ada apa-apa, tiba-tiba ada apa-apa. Ada yang muncul sesuatu di dalam hati saya. Sesuatu itu mendorong secara luar biasa dengan sangat hebat. Kalau saya ibaratkan itu air itu betul-betul adalah air yang mendidih sekali. Kalau saya ibaratkan itu api
api itu adalah api yang besar, yang berkobar-kobar, panas sekali dan membakar hati saya. Saya tidak tahan. Dalam seketika, saya loncat dari kursi dan lari ke kamar sambil bilang begini, "Mi, Liring mau ke Maranatha." Di kamar saya ganti baju dengan gerakan cepat, dengan sangat terburu-buru, langsung saya lari keluar rumah. Tujuan saya satu, ke rumah teman saya Lena. Saya lewat jalan belakang, saya berjalan cepat, mungkin berlari, tapi hati saya rasanya ingin terbang. Sampai di sana, teman saya ini sedang duduk-duduk di halaman depan rumahnya. Ternyata dia sudah siaga 1. Jadi begitu saya ajak, kami langsung berangkat ke Maranatha, ke kampus 1 di Jalan Cihamplas. Sampai di sana, di tempat parkir suasana sudah sepi. Tapi karena kami sudah sampai di sana, kami lanjutkan. Sementara gejolak dan gelora yang hebat di hati saya, yang tadinya begitu luar biasa, ini sudah lenyap, sudah hilang, dan hati saya sudah kembali biasa-biasa lagi. Lalu kami menuju ke kantor pendaftaran. Di sana pun sudah tutup, sudah tidak ada petugas, dan meja-meja semuanya sudah bersih, tidak ada berkas di sana. Tapi di sana ada satu orang laki-laki yang memberi kami informasi. Dia menyapa kami, "Mau mendaftar ya ke Maranatha? Sekarang kantornya sudah tutup, tapi besok diperpanjang 1 hari lagi. Besok datang ya ke sini. Besok masih diperpanjang 1 hari lagi." Laki-laki itu masih mengikuti kami terus sampai ke tempat parkir. Dan di tempat parkir kembali mengulangi perkataannya, "Besok jangan lupa ya, kesini lagi karena besok masih diperpanjang 1 hari." Nah, Bapak Ibu, teman-teman semua, saya terbuka untuk dikoreksi. Kalau kebetulan di antara Bapak Ibu dan teman-teman semua ada yang tahu. Seingat saya, hari terakhir pendaftaran waktu itu memang tanggal 19 Juli tahun 1986. Dan seingat saya juga itu adalah hari Kamis. Tapi ketika saya mempersiapkan kesaksian ini, ternyata itu adalah hari Sabtu. Dan kalau diperpanjang 1 hari, itu jatuhnya di hari Minggu. Sesuatu yang kurang lazim kalau kantor sampai buka di hari Minggu. Tapi itulah yang terjadi dan yang teralami. Jadi besoknya saya datang lagi ke Maranatha, lalu mendaftar, membeli formulir pendaftaran. Singkat cerita, kami ikut tes ujian saringan masuk dan saya pun diterima. Dalam kebaktian perdana di kampus 2 Maranatha di Jalan Surya Sumantri, saya datang ke sana. Selesai firman, hamba Tuhan mengadakan tantangan altar call. Saya maju ke depan dan kemudian hamba Tuhan di mimbar membimbing kami, mahasiswa-mahasiswa baru yang waktu itu maju ke depan untuk mengatakan komitmen begini. Saya masuk ke Maranatha bersama dengan Tuhan. Saya akan jalani kehidupan selama di Maranatha bersama dengan Tuhan. Kelak saya akan tinggalkan Maranatha tetap bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu, teman-teman semua, sejak itulah saya resmi menjadi bagian dari keluarga besar Universitas Kristen Maranatha, Fakultas Ekonomi, jurusan akuntansi, angkatan tahun 1986. But actually, that's real not my choice. Itu betul-betul God's will buat kehidupan saya. Jika Anda ingin terus mengikuti kisah kesaksian hidup saya ini, silakan untuk terlebih dulu like dan follow video saya ini ya. Sampai jumpa dalam video berikutnya. Shalom.